Halo pendengar sekalian, jumpa lagi dengan saya, Riris Permatasari, yang akan membawakan buku berjudul Menjadi Orang Tua Hebat, ditulis oleh Nesri Baidani. Apa sih isinya? Stay tune! Bab 2, Curhatan Bunda. Bunda, pernahkah Bunda merasa kewalahan mengurusi si kecil? Rasanya, ada-ada saja ulahnya yang membuat Bunda kehilangan kesabaran. Itulah kurang lebih yang saya rasakan. Tadinya, saya pikir para bunda lain tidak merasakan yang saya rasakan. Namun, ternyata dari hasil curhatan para bunda di sekeliling saya, masalah seperti itu sepertinya adalah masalah umum yang dialami para bunda yang mengasuh putra-putri kecilnya. Menjadi orang tua ternyata adalah proses panjang yang terus berkesinambungan. Jika seseorang hendak diangkat menjadi pegawai tetap, maka ia akan menjalani suatu proses yang disebut magang. Namun, proses ini tak ada saat kita menjalani jabatan seumur hidup. Orang tua. Tak ada program magang untuk menjadi orang tua. Walaupun ada pelatihan untuk menjadi orang tua, namun biasanya kita baru tertarik menjalaninya setelah terlanjur menjadi orang tua. Saya pun bukan seorang ahli dalam urusan keorangtuaan. Saya hanya ingin berbagi dengan para bunda dimanapun berada. Semoga curhatan saya di sini dapat bermanfaat bagi bunda yang lain. Masalah 1. Tolong, anakku demam. Sebagai orang tua, pasti khawatir sekali jika anak kita demam. Coba deh, bunda cek kartu berobat si kecil. Berapa kali ia pernah dibawa ke dokter? Berapa kali pula penyebabnya adalah demam? Begitulah yang pernah saya lakukan ketika menghadapi buah hati saya yang demam. Karena itu, jangan panik bunda. Bantulah si kecil melawan virus dan bakteri yang ada dalam tubuhnya. Bagaimana caranya? Berikut tips-tipsnya. Tips 1. Tenang bunda. Setelah saya cek dan saya ingat-ingat penyebab dibawanya putra saya ke dokter, ternyata ada 2 hal yang menyebabkan saya membawa putra saya ke dokter, yaitu pertama, karena imunisasi, dan kedua, karena demam. Jadi, ternyata demam adalah gangguan yang paling banyak membuat kita, orang tua, merasa panik. Setiap kali membawa si kecil ke dokter, saya selalu mengingat apa yang dikatakan oleh dokter. Dan saya pun selalu memperhatikan obat apa saja yang diberikan buat si kecil. Dan ternyata tiap kali putra saya ke dokter akibat demam, dokter pasti akan memberi 3 jenis obat: antibiotik, penurun panas, dan vitamin. Keadaan ini membuat saya berpikir, apa sih sebenarnya demam itu? Dari berbagai sumber yang saya kumpulkan, akhirnya saya mengambil kesimpulan bahwa demam adalah gejala penyakit, bukan penyakit itu sendiri. Demam paling banyak terjadi karena infeksi virus dan bakteri. Infeksi sendiri adalah masuknya virus, bakteri, atau jasad renik lainnya ke dalam tubuh. Pada bayi dan anak, penyebab infeksi biasanya adalah virus. Jadi, tubuh sengaja membuat demam agar dapat menyingkirkan infeksi yang menyerang.
Maksudnya? Begini Bunda, sistem imun atau daya tahan tubuh kita bekerja terus-menerus tanpa kenal lelah. Bayangkan saja betapa banyak udara yang kita hirup, benda yang kita sentuh, semuanya memiliki kemungkinan mengandung zat-zat berbahaya. Karena kekuatan sistem imun kita, bahkan kita sendiri tidak merasa bahwa sistem imun kita bekerja keras sepanjang waktu. Hanya saja, ada waktu-waktu tertentu zat berbahaya, biasanya berupa virus atau bakteri, terlalu kuat sehingga sistem imun kita menjadi kewalahan. Sistem imun kemudian akan mengirim sinyal ke otak agar menaikkan suhu tubuh. Dengan meningkatnya suhu tubuh, perkembangbiakan virus atau bakteri akan terganggu dan mereka pun akan melemah. Dengan demikian, tentara-tentara imun akan lebih mudah menghancurkannya. Proses pembentukan panas pada demam terdiri dari 3 fase, yaitu pertama, peningkatan suhu tubuh, ditandai dengan menggigil hingga suhu tubuh sampai pada puncaknya. Kedua, suhu menetap, ditandai dengan suhu tubuh yang cenderung stabil. Ketiga, penurunan suhu tubuh. Tips 2. Sedia selalu termometer. Agar Bunda tidak terlalu panik, ada baiknya selalu menyediakan termometer di rumah. Pengukuran suhu tubuh hanya dengan tangan atau perabaan terkadang memberikan hasil menipu karena suhu tubuh si kecil akan dikacaukan dengan suhu tangan Bunda. Agar hasilnya lebih meyakinkan, gunakanlah termometer, sehingga Bunda tidak akan terlalu panik dan tidak akan memberi pertolongan pertama yang berlebihan. Seperti yang pernah saya alami saat disentuh dengan tangan, dahi putra saya yang belum berusia 1 tahun terasa hangat. Begitu pula tangannya. Namun setelah diukur dengan termometer, suhunya hanya 36,7 derajat Celcius. Di lain kesempatan, suhunya ternyata hanya 36,9 derajat Celcius. Karena suhu normal anak berkisar antara 36 hingga 37 derajat Celcius, maka dengan suhu 36,7 derajat atau 36,9 derajat masih dalam batas toleransi. Jadi tidak perlu panik. Si kecil mungkin hanya terlalu letih dan butuh istirahat. Atau mungkin juga kurang minum karena terlalu asik bermain. Agar lebih meyakinkan Bunda, ukur juga suhu normal si kecil. Yang dimaksud suhu normal di sini adalah suhu tubuh si kecil pada waktu tubuhnya sedang dalam kondisi prima. Dengan kata lain, sedang sehat-sehatnya. Sebagai contoh, menurut cerita ibu saya, suhu tubuh normal saya sedikit lebih tinggi daripada anak-anak kebanyakan. Sehingga tiap orang yang menyentuh saya saat saya masih bayi pasti akan mengira saya demam. Padahal memang begitulah suhu tubuh normal saya. Mungkin saja suhu normal si kecil lebih rendah atau lebih tinggi dari anak-anak atau bayi-bayi kebanyakan. Jika Bunda tahu berapa suhu normal si kecil, maka Bunda dapat memutuskan kapan dan apa pertolongan pertama yang harus diberikan. Contoh, suhu normal putra saya berkisar antara 36,3 derajat hingga 36,6 derajat Celcius.
Jika suhunya berkisar antara 36,7 derajat hingga 36,9 derajat Celcius, kemungkinan ia sedang terlalu lelah atau kurang minum. Maka saya akan memberinya minuman yang disukainya agar ia minum banyak, lalu memintanya tidur. Jika suhunya saat bangun tidur naik antara 37,6 derajat hingga 37,9 derajat Celcius, maka saya akan memberinya obat penurun panas dan memeriksa lagi suhunya 4 jam kemudian. Jika suhunya tidak juga turun, bahkan terus naik, maka saya akan mengompresnya dan mengelap seluruh tubuhnya dengan air hangat. Jika suhunya tidak turun juga dalam waktu 12 jam, maka saya akan segera membawanya ke dokter. Karenanya Bunda, penting sekali Bunda menyediakan termometer di rumah agar dapat memberikan pertolongan yang tepat saat si kecil demam. Bunda pun dapat terhindar dari panik berlebihan akibat pengukuran yang mengandung bias. Lalu, termometer seperti apa yang paling baik saya gunakan? Ada banyak jenis termometer yang beredar di pasaran. Misalnya, termometer kaca merkuri, termometer digital, termometer dahi, dan termometer telinga. Termometer kaca merkuri sebenarnya sangat akurat untuk pengukuran suhu. Sayangnya, risiko pencemaran lingkungan yang terjadi jika termometer pecah membuat termometer ini tidak lagi dianjurkan untuk pengukuran suhu. Termometer digital merupakan alternatif pengukur suhu yang aman dan akurat. Termometer ini dapat digunakan di mulut, ketiak, maupun anus. Alternatif lain yang juga cukup akurat adalah termometer telinga. Namun, termometer ini tidak dianjurkan digunakan pada bayi di bawah usia 3 bulan. Termometer dahi yang berbentuk lempeng plastik dapat digunakan untuk mengetahui ada tidaknya demam, namun tidak akurat untuk menentukan suhu tubuh. Apapun jenis termometer yang Bunda gunakan, jangan mengukur suhu tubuh segera setelah mandi, karena hasil pengukurannya akan ikut terpengaruh. Bagaimana cara mengukur suhu yang baik? Jika si kecil belum berumur 4 tahun, jangan mengukur suhu tubuhnya di mulut, karena pada usia tersebut anak belum dapat diajak bekerja sama. Pengukuran paling tepat untuk usia tersebut adalah di ketiak, anus, maupun telinga dengan termometer telinga. Untuk anak yang lebih besar, Bunda dapat melakukan pengukuran suhu di mulut, ketiak, anus, maupun telinga. Namun, jika anak pilek dan hidungnya tersumbat, maka pengukuran di mulut mungkin menjadi kurang efektif karena anak bernapas melalui mulut. Pada keadaan tersebut, pengukuran di ketiak, telinga, atau anus lebih memungkinkan. Pengukuran temperatur di anus. Pertama, lumasi ujung termometer dengan jeli pelicin yang larut air. Jangan menggunakan petroleum jelly seperti Vaseline. Kedua, baringkan si kecil di pangkuan Bunda atau di atas tempat yang rata dan agak keras. Satu tangan memegang bagian bawah bokong, tangan yang lain memasukkan termometer melalui anus sedalam kurang lebih 1 hingga 2 cm. Jika terasa ada tahanan,
Jangan masukkan lebih dari 1 cm. Kepit termometer di antara 2 jari saat tangan yang lain memegang bokong si kecil agar tidak bergerak-gerak. Tenangkan si kecil dengan mengajaknya bicara sementara tangan Bunda memegang termometer. Tunggu sampai terdengar nada bip, kemudian baca angka yang tertera. Pengukuran temperatur di dalam mulut. Pertama, tunggulah 20-30 menit jika si kecil baru saja makan. Selanjutnya, pastikan tidak ada permen atau makanan lain di dalam mulut si kecil. Ketiga, letakkan termometer di bawah lidah dan mintalah si kecil menutup rapat bibirnya di sekeliling termometer. Ingatkan ia agar tidak menggigit termometer maupun berbicara saat termometer berada di dalam mulutnya. Mintalah ia untuk tenang dan bernapas biasa melalui hidung. Tunggu sampai terdengar nada bip, kemudian baca angka yang tertera. Pengukuran temperatur di ketiak. Pertama-tama, buka baju si kecil agar termometer benar-benar menyentuh kulit ketiak, bukan bajunya. Letakkan termometer di ketiak, lipat tangan si kecil dan serongkan ke dada agar termometer benar-benar terjepit di ketiak. Tunggu sampai terdengar nada bip, kemudian baca angka yang tertera. Suhu di daerah anus sebenarnya adalah suhu yang paling mendekati suhu tubuh sebenarnya. Suhu di daerah mulut atau ketiak sekitar 0,5 hingga 0,8 derajat lebih rendah daripada suhu di daerah anus. Tips 3. Kompres dengan air hangat. Terdengar aneh? Sejak kecil, kita selalu dikompres dengan air dingin, bahkan kadang dengan air es. Tapi ilmu kedokteran mutakhir tidak lagi menyarankan pendinginan suhu tubuh dengan air yang terlalu dingin. Mengapa? Karena air dingin akan menutup pori-pori kulit sehingga mempersulit proses penguapan panas dari dalam tubuh. Akibatnya, hanya kulit saja yang menjadi dingin, sementara bagian dalam tubuh tetap panas. Karenanya, gunakan air hangat untuk mengompres. Selain dikompres, seluruh tubuh si kecil sebaiknya juga dilap dengan air hangat menggunakan kain yang lembut. Ini juga akan membantu penguapan di seluruh permukaan tubuh. Ulangi terus proses mengelap dengan air hangat ini hingga suhu tubuh si kecil tidak lagi terlalu tinggi. Mengompres juga dapat dilakukan dengan merendam si kecil dalam bak berisi air hangat. Proses pengompresan seperti ini akan membutuhkan waktu 30 hingga 45 menit untuk menurunkan panas. Buatlah si kecil betah di dalam bak air hangat selama waktu tersebut. Bunda dapat mengajaknya bermain atau menyediakan mainan kesukaannya yang tahan air di bak tersebut. Tips 4. Beri minum yang banyak. Pada saat demam, tubuh berisiko kekurangan cairan atau dehidrasi karena suhu yang tinggi akan memicu pengeluaran cairan yang lebih banyak. Dehidrasi paling cepat terlihat pada bibir yang kering. Karenanya, usahakan si kecil mengonsumsi cairan lebih banyak dari biasanya, agar ia tidak kekurangan cairan. Bunda bisa menyiapkan minuman yang manis seperti teh manis, sirup,
atau jus buah yang mengandung air. Minuman yang manis selain dapat menambah tenaga, juga dapat merangsang si kecil untuk minum lagi dan lagi. Tips 5. Jangan biarkan si kecil kepanasan. Orang-orang di masa lalu berpikiran bahwa jika seorang anak demam, maka perawatan terbaik adalah dengan memberinya selimut tebal dan pakaian yang tebal. Tujuannya agar si anak cukup berkeringat sehingga panasnya otomatis akan turun. Padahal yang terjadi justru sebaliknya. Pakaian dan selimut yang tebal akan menghalangi penguapan, sehingga panas tubuh akan sulit keluar. Karenanya, jagalah ruangan agar tidak panas dan pertukaran udara dalam ruangan cukup. Jika perlu, nyalakanlah kipas angin. Beri pakaian yang tidak tebal yang akan mempermudah terjadinya proses penguapan. Tips 6. Sediakan obat turun panas. Jika suhu tubuh si kecil sudah lebih dari 37,5 derajat Celcius, maka sebaiknya Bunda segera memberikan obat penurun panas sebagai pertolongan pertama. Pada anak yang aktif, meskipun suhunya sudah lebih dari 37,5 derajat Celcius, biasanya sulit sekali untuk menyuruhnya beristirahat, apalagi dikompres. Karenanya, obat turun panas diharapkan dapat membantu menurunkan panas badannya yang terlalu tinggi. Apa obat turun panas yang baik? Ada banyak merek obat penurun panas beredar di pasaran. Bunda dapat memilihnya berdasarkan bahan aktif yang digunakan sebagai penurun panas. Ada yang menggunakan ibuprofen, acetaminophen, atau paracetamol. Saat ini, yang dipercaya tidak memiliki efek samping dan cepat menurunkan panas adalah paracetamol. Ibuprofen dan acetaminophen memiliki efek samping iritasi pada lambung. Karenanya, konsumsi obat ini dianjurkan setelah makan atau minum susu. Memang, penyerapan obat oleh tubuh akan menjadi lebih lama. Namun, karena efek sampingnya lebih buruk, maka lamanya penyerapan pun dapat dikesampingkan. Acetaminophen dapat mengakibatkan gangguan ginjal dan tidak dianjurkan untuk diberikan pada anak-anak yang mengalami demam disertai muntah-muntah dan diare. Penggunaan paracetamol secara terus-menerus juga dapat menimbulkan efek samping berupa kerusakan hati. Selain itu, obat turun panas berdasarkan kandungan alkoholnya dibedakan menjadi dua, yaitu obat penurun panas beralkohol dan obat penurun panas tidak beralkohol. Kandungan alkohol dalam obat tentu tak sampai membuat pengonsumsinya mabuk atau teler. Tujuan penambahan alkohol ke dalam obat penurun panas yaitu untuk menghangatkan tubuh. Namun demi keamanan, sebaiknya pilih dan gunakan obat yang tidak mengandung alkohol. Jangan pula memberikan dua jenis obat penurun demam sekaligus. Misalnya, acetaminophen dengan ibuprofen. Acetaminophen tidak boleh dicampur dengan phenobarbital. Phenobarbital dulu dianggap dapat mencegah kejang demam, padahal kejang demam tak dapat dicegah. Di lain pihak, phenobarbital akan mempertinggi resiko keracunan acetaminophen dalam darah. Aspirin tidak boleh diberikan pada anak di bawah 12 tahun karena dapat mempertinggi resiko sindrom Reye, suatu kondisi berat yang dapat berakibat
pada gagal hati. Satu hal yang perlu diingat, jangan berikan obat penurun panas jika suhu tubuh si kecil tidak terlalu tinggi. Obat penurun panas sebenarnya sama sekali tidak mengobati sumber demam. Ia hanya menghalangi produksi panas oleh tubuh sehingga tubuh tidak terkena dampak buruk dari peningkatan suhu ini. Tips 7. Waspada. Walaupun demam adalah reaksi normal dari tubuh dalam melawan virus atau bakteri, bukan berarti Bunda boleh meremehkan begitu saja. Jika dalam 12 jam demam si kecil tak kunjung turun, maka sebaiknya Bunda segera membawanya ke dokter atau klinik terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Jika suhu tubuh si kecil mencapai 39 derajat Celcius, maka Bunda perlu waspada akan resiko kejang demam atau STEP. Kejang demam sebenarnya sangat jarang terjadi. Paling banyak terjadi pada usia 6 bulan hingga anak usia 5 tahun. Kejang demam biasanya terjadi pada hari pertama demam. Serangan kejang demam pertama kali jarang sekali terjadi sebelum usia 6 bulan atau lebih dari 3 tahun. Apa gejalanya? Saat terjadi kejang demam, anak menjadi tidak sadar dan diikuti dengan gerakan-gerakan seluruh tangan dan kaki. Mata melotot, nafas tidak teratur, bahkan cenderung terhenti, dan mulut menganga. Kejang demam berbeda dengan menggigil. Pada saat menggigil, si kecil tidak kehilangan kesadaran, dan nafasnya tidak berhenti. Menggigil adalah tanda bahwa suhunya akan meningkat. Bedakan juga kejang demam dengan kejang karena infeksi otak. Kejang demam melibatkan seluruh tubuh dan berlangsung sekejap. Durasinya sangat singkat. Setelah kejang demam berakhir, si kecil akan langsung pulih kesadarannya. Sedangkan kejang akibat infeksi otak biasanya berlangsung lama, berulang-ulang, lehernya kaku, dan kesadaran tidak langsung pulih begitu kejang berhenti. Bagaimana jika terlanjur kejang? Tengkurapkan tubuh si kecil di tempat tidur. Terus lakukan proses pengelapan hingga ia berhenti kejang. Jika giginya sudah tumbuh, biasanya ia akan melakukan refleks menggigit, dan yang pertama kali digigit biasanya adalah lidahnya. Jagalah agar ia tak menggigit lidahnya. Segeralah bawa si kecil ke dokter atau rumah sakit agar mendapat pertolongan yang lebih baik saat kejang. Kejang demam biasanya terlihat sangat menakutkan sehingga Bunda mungkin akan merasa durasinya lama sekali. Gunakan stopwatch untuk mengukur durasinya. Dengan mengukur durasinya, Bunda dapat memperkirakan apakah ini merupakan kejang demam atau kejang karena infeksi otak. Kejang demam pada umumnya tidak berbahaya dan tidak mengakibatkan kerusakan pada otak. Jadi, Bunda tak perlu khawatir walaupun harus tetap waspada. Jadi kapan saya harus khawatir? Karena demam adalah gejala penyakit, bukan penyakit itu sendiri. Maka yang perlu Bunda khawatirkan adalah penyakitnya. Cari tahu terlebih dahulu apa penyakit yang membuat si kecil terserang demam. Ada banyak hal yang dapat mengakibatkan demam, seperti tumbuh gigi, radang tenggorokan, efek samping imunisasi, atau influenza. Jika pada saat suhunya tidak terlalu tinggi,
si kecil masih aktif bermain dan masih riang, maka Bunda tak perlu khawatir. Sebaliknya, bila si kecil terlihat lemas, tidak bergairah, sementara tidak ada tanda-tanda radang, tumbuh gigi, atau hal-hal lain yang mungkin menyebabkan demam, maka Bunda perlu khawatir dan segera membawa si kecil ke dokter. Untuk demam kategori ini mungkin membutuhkan tes darah di laboratorium untuk menegakkan diagnosis penyakitnya. Bunda juga perlu khawatir jika suhu tubuh si kecil melebihi 42 derajat Celcius. Walaupun sangat jarang terjadi, demam dengan suhu setinggi ini dapat mengakibatkan kerusakan pada saraf si kecil. Tidak ada penelitian yang membuktikan terjadinya kerusakan syaraf pada demam di bawah 42 derajat Celcius.